Oke, halo, Mas Mbak Asdos dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mas Henry, Mas Denis, dan saya sendiri Sania. Kami akan menjelaskan tentang, blockchain teknologi. Mari kita langsung aja. Nah, untuk outline presentasi yang akan kami jelaskan pada kali ini itu adalah, membahas sedikit tentang sejarah blockchain, terus kita akan menjelaskan apa itu blockchain, terus motivasi di belakang blockchain, kenapa, blockchain itu dibuat, terus karakteristik blockchain bagaimana, bagaimana dia bekerja, tipe jaringannya, manfaatnya, POS dan POW itu apa perbedaannya, tools yang digunakan, dan kita akan melakukan, demo blockchain. Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang blockchain. Jadi blockchain itu awalnya dibuat pada tahun 1990-an oleh dua orang ilmuwan yang bernama Stuart Hubbard dan Scott Stornetta. Nah, mereka tuh menciptakan blockchain ini karena sebuah kebutuhan yang mungkin akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Lalu teknologi ini menjadi terkenal pada tahun 2009 nih dengan adanya Bitcoin. Bitcoin itu Eee dibuat dengan, teknologi blockchain ini yang sudah diciptakan oleh Hubbard sama Stornetta. Nah, emang blockchain itu apa sih? Blockchain itu adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital dalam bentuk blok yang saling terhubung. Nah, ini seperti ini ya penggambarannya. Teknologi ini menggunakan kriptografi dan prinsip distributed ledger atau buku besar yang terdistribusi. Blok-blok tersebut kemudian membentuk rantai yang tidak akan terputus. Sebuah blockchain telah diprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan, tetapi hampir semua hal yang berharga yang saling berkaitan. Nama lain untuk blockchain adalah buku besar yang terdistribusi atau distributed ledger. Oke, terus apa sih motivasi di balik blockchain? Sebelumnya kami ingin menekankan bahwa Bitcoin itu bukan blockchain ya. Jadi Bitcoin itu adalah sebuah cryptocurrency yang dia itu berdiri di atas teknologi blockchain. Jadi Bitcoin itu ada karena teknologi blockchain. Dia menggunakan teknologi blockchain. Oke. Nah, mengapa blockchain itu awalnya dibuat? Jadi kalau misalkan, kita itu kan, awalnya itu kalau misalkan kita lagi stabil nih, negara lagi oke-oke aja, ya kita pasti ini contoh ya, kita pasti akan percayalah sama bank, sama pemerintah untuk mengatur transaksi kita, gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan kondisi politiknya itu lagi nggak stabil gitu, gimana kalau ekonomi suatu negara itu nggak stabil? Mungkin aja transaksinya itu, trust di antara untuk membuat transaksinya itu bisa goyah gitu kan. Nah, karena hal tersebutlah siapa tadi si Stuart sama Stornetta itu menciptakan blockchain dengan sistem apa tuh namanya desentralisasi ya. Jadi dia sistemnya tuh distributed ledger yang membuat node-node yang saling berkaitan dan dia itu menggunakan teknologi cryptocurrency juga. Jadi itu dia akan membuat sebuah transaksi yang secure dan apa tuh namanya terdistribusi sifatnya. Nah, itu jadi dia itu untuk menangani si trust-nya ini. Jadi kalau misalkan sudah ada blockchain, trust-nya ini pasti terjaga, yaitu, motivasi di balik blockchain. Nah, terus karakteristik blockchain itu apa saja? Di sini saya akan menjelaskan 4. Yang pertama tuh yang paling penting dia itu bersifat terdesentralisasi. Jadi dia itu bersifatnya distribusi. Ini karakteristik utama ya dari jaringan blockchain. Lalu dia juga open source, dia tahan terhadap perubahan data dan juga keamanannya juga nih, ini sebuah star-nya juga dari blockchain, kalau misalkan blockchain itu yang dikenal tuh dia keamanannya aman banget, karena dia menyimpan hash dari sebelumnya. Mungkin kalau untuk, apa tuh namanya, cara kerja blockchain akan dijelaskan oleh teman saya ya selanjutnya, yaitu Mas Henry. Kepada Mas Henry dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Sania. Oke, tadi kita sudah sekilas ya tahu mengenai sejarah blockchain itu apa, secara singkat blockchain itu apa, karakteristik blockchain juga seperti apa. Lalu kita akan membahas mengenai bagaimana sih blockchain ini bekerja gitu. Oke, next. Ya, yang pertama ya, proses pertamanya adalah sebuah transaksi itu di request gitu. Lalu setelah itu prosesnya, blok yang merepresentasikan si transaksi itu, dibuat gitu, karena karakteristik blockchain atau inti dari blockchain itu adalah blok-blok tadi gitu. Nah, lalu setelah dibuat yang berupa transaksi tadi, blok tersebut dikirimkan ke setiap node yang ada di dalam, jaringan tersebut gitu. Jadi, satu
blok, dikirim ke semua node untuk kemudian divalidasi transaksi atau blok tersebut oleh masing-masing node. Lalu setelah itu node sudah menerima nih bukti proof of work-nya dari transaksi atau blok tersebut, lalu akhirnya blok tersebut ditambahkanlah ke dalam satu rangkaian rantai dari blockchain itu. Nah, setelah itu baru transaksi di dalam sebuah blockchain atau yang ditambahkan ke dalam satu blockchain itu sudah komplit ya, atau sudah tuntas. Nah, itu tadi cara kerja dari blockchain. Lanjut, kita ke tipe-tipe jaringan blockchain ya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan dengan Aslab kemarin, kita sudah tahu bahwa ada 3 bentuk dari jaringan blockchain. Yang pertama ada public blockchain, lalu ada private, dan ada hybrid ya, atau gabungan dari keduanya kombinasikan. Lalu apa blockchain? Public blockchain itu adalah blockchain yang jaringannya bersifat terbuka. Artinya datanya itu dapat diakses oleh siapapun dan bebas untuk digunakan. Nah, blockchain jenis ini biasanya diamankan atau divalidasi menggunakan konsensus POW ya, proof of work ataupun proof of stake. Nah, berbeda dengan public blockchain, private blockchain ini lebih bersifat tertutup atau terbatas jaringannya. Jadi yang dapat mengakses ini hanya yang terotorisasi saja atau hanya yang memiliki akses itu. Nah, biasanya private blockchain ini sistem verifikasinya tersentralisasi ya, dan dikontrol oleh yang membuat si jaringannya tersebut. Nah, sementara hybrid blockchain ini dia lebih ke memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari kedua model, yaitu kedua public blockchain dan private blockchain, untuk menciptakan solusi yang lebih fleksibel gitu. Jadi tidak terlalu bebas maupun tidak terlalu private gitu. Nah, lanjut untuk perbedaan secara lebih jelasnya antara public dan private blockchain. Yang pertama mengenai otoritas. Nah, kalau public blockchain ini terdesentralisasi ya. Jadi lebih terdistribusi tadi seperti yang disampaikan sebelumnya ke masing-masing node atau masing-masing pihak. Sementara private blockchain ini lebih terpusat, yaitu terpusat di yang membuat jaringan atau blockchain tersebut. Lalu secara akses yaitu terbuka untuk publik. Tadi sudah dijelaskan juga kalau private jaringannya terbuka untuk pihak-pihak tertentu saja yang sudah diverifikasi. Lalu untuk transaksi per detiknya public blockchain lebih sedikit, sedangkan private lebih banyak. Lalu untuk token aslinya public blockchain itu ada, private blockchain itu tidak diperlukan. Kecepatan public itu cenderung lebih lambat, sementara private cenderung lebih cepat. Sedangkan untuk konsumsi energinya ya, public itu lebih tinggi, private lebih sedikit. Nah, untuk risiko penyerangan karena bersifat public, jadi risikonya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan private yang bersifat tertutup. Lanjut. Nah, ini adalah pemanfaatan blockchain ya untuk di dunia nyata begitu. Sudah lebih dari 50 blockchain ya di setiap elemen-elemen bisnis begitu, yang menjadi contohnya ya, baik itu di bidang energi, di bidang healthcare, di bidang transportasi, di bidang musik, bahkan di bidang pariwisata, semua sudah ada use case yang menggunakan blockchain. Oke, demikian pengertian atau cara kerja maupun tipe-tipe dari blockchain. Sekarang terakhir yaitu praktik ya, atau contoh pembuatan dari blockchain yang akan diperagakan oleh Mas Denis. Oke, baik. Terima kasih Mas Henry dan Mbak Sania ya. Jadi sekarang kita akan coba mendemokan ya. Mendemokan untuk mendeploy suatu smart contract yang udah berinteraksi dengan smart contract yang kita deploy itu di server test ya.
Lalu untuk tools yang akan kita gunakan adalah Remix IDE. Ini menggunakan UI ya, Remix IDE ini. Kemudian walletnya itu menggunakan MetaMask, kemudian ada Etherscan untuk nanti kita mengecek transaksinya, dan ada Ethereum. Tentunya Ethereum ini adalah Ethereum yang versi testing juga ya. Kemudian lanjut bahasannya, next. Nah, jadi sekarang itu kita mencoba bentuk demo deployment smart contract di server testnet. Nah, apa itu smart contract? Nah, smart contract itu merupakan sebuah istilah yang digunakan ketika adanya kedua belah pihak yang melakukan kontrak, secara otomatis yang ada di dalam sistem blockchain itu akan tervalidasi. Jadi dengan adanya smart contract ini kita nggak perlu adanya pihak ketiga yang ikut terlibat seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pertama itu kita predefine kontraknya dengan term and condition-nya itu apa saja, kemudian kita langsung lakukan event-nya itu apa untuk mengeksekusi sebuah kontrak tersebut, lalu execution, dan setelah execution itu disetujui oleh kedua belah pihak, baru settlement seperti itu. Mungkin saya izin share screen ya bahasannya untuk mencoba mendemokan smart contract di remix.ui. Saya izin share screen. Oke, jadi di sini kita coba buka di browser Remix IDE ya namanya ya. Nah, kemudian Remix Ethereum IDE and Community. Nah, ini adalah IDE yang udah ada ini merupakan cara deploy yang udah ada UI-nya ya. Sebenarnya untuk cara deploy ini kita bisa pakai beberapa cara ya. Bisa yang pakai UI atau bisa pakai Remix ini, atau bisa juga kita coding gitu ya. Nah, selanjutnya yang saya contohkan itu adalah yang pakai UI ya. Kita ini udah ada saya buat sebelumnya. Ini ada file kontrak, folder kontrak. Kemudian di sini udah ada simple storage.sol. Ini sebelumnya udah saya tambahkan ya. Jadi ada beberapa script tentang kontraknya itu adalah simple storage ya. Ini nanti isinya kelasnya itu ada person, kemudian ada person ini ada constructor untuk nambah add orangnya gitu ya. Nanti kita langsung coba saja buat testing ya. Solidity compiler-nya kita coba compile. Nah, kalau misalkan udah hijau berarti ini codingnya kita ini tidak ada masalah ya, dan sudah tercompile dengan baik gitu. Kemudian kita coba deploy ya. Kita coba deploy dan run untuk transaksi yang akan kita uji coba ya. Nah, ini ada beberapa environment ya, bisa kita lihat. Namun untuk kita kali ini praktek, kita coba injected provider by MetaMask ya. Nah, ini tuh nantinya akan connect ke MetaMask kita ya. Dan ini kelihatan langsung saldo MetaMask saya 0,49 gitu, 0,4986 gitu ya. Ini sama persis dengan yang ada di sini. Ini otomatis terbuat gitu ya. Nah, ini adalah gas limit atau gas fee-nya ya terkait transaksi ini. Ini nantinya biasanya otomatis juga. Kemudian kontraknya kita pakai yang tadi simple storage yang udah kita buat filenya. Kita coba deploy. Nah, ini ketika klik deploy itu akan otomatis menyambung kepada MetaMask-nya kita ya. Dan ini gas estimasinya, fee-nya itu adalah sebesar 0,0014188 Sepolia ETH. Nah, ini kita menggunakan koin Sepolia.eth ini ya. Kita totalnya itu ada 0,0142 Sepolia, terus fee-nya itu sebesar segini gitu ya. Kita coba confirm. Nah, lalu setelah kita klik confirm itu biasanya si smart contract itu saling menyetujui ya. Jadi kita langsung bisa dilihat di sini si transaksinya kita ini sedang proses ya. Kita lihat aja langsung di Etherscan-nya ya, buat melihat transaksi kita ini udah disetujui atau belum gitu ya. Nah, ini biasanya lagi proses pengecekan ya oleh validatornya. Kita refresh saja. Nah, setelah di refresh kita bisa melihat nih bahwa transaksi menggunakan blockchain ini adalah berupa hash ya. Jadi nantinya akan ke generate hash-nya transaksinya itu. Kemudian statusnya ini udah sukses ya. Jadi kita bisa lihat nih dari siapa kepada siapa gitu transaksinya. Karena tadi value-nya tuh 0 ETH. Jadi nggak ada saldo. Cuman kita ada gas fee-nya ya 2,6 gitu.
Gitu sih. Kita coba lihat bloknya yang udah kita lakukan transaksi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, itu kurang lebih seperti itu untuk mendeploy smart contract di Remix UI ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Sania ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.